Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan insyaallah kajian fikih wanita muslimah. Insyaallah semoga yang akan kita bahas diberikan keberkahan, diberi kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan semoga semua kita ataupun semua dari kita diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus bisa dan juga mau untuk ilmu syariat agama Islam insyaallah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang kita bahas adalah halaman yang ke-9. Ini kita di halaman yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Ini poin C, hukum berzikir di dalam kamar mandi. Hukum berzikir ataupun membaca doa dalam kamar mandi. Kata beliau di sini, tidak sepantasnya seseorang berzikir atau menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala di dalam kamar mandi, sebab tempat itu sangat tidak layak sekali untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Namun jika menyebut nama Allah dalam hati tanpa dituturkannya, artinya tanpa diucapkan dengan lidah, maka tidaklah mengapa. Berarti hanya sebatas dalam hati saja, tidak boleh untuk diucapkan menggunakan lidah. Sampai kapan ini? Sampai dia keluar. Adapun jika dia berwudu di luar tempat buang hajat, maka tidak mengapa jika dia menyebutkan nama Allah di sana nanti insyaallah satu poin atau beberapa poin dalam pembahasan ini akan kita bahas. Di pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang beberapa etika di saat kita itu mau buang hajat. Di antaranya adalah membaca bismillah. Keperluannya untuk apa? Untuk menghalangi biar nanti pandangan jin ataupun pandangan sebangsanya tidak melihat aurat kita. Kemarin hadisnya juga telah kita bahas. Sitru ma baina auratina wa baina a'yunil jin, itu adalah bacaan bismillah. Dan juga kemarin sudah kita bahas tentang doa yang perlu untuk kita baca di saat mau masuk dalam kamar mandi, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Ini sudah kita bahas. Yang dibahas saat ini adalah kalau kita telah masuk kamar mandi dan kita mungkin ingin menyebutkan nama Allah dalam kamar mandi, ingin membaca doa atau ingin berzikir, bagaimanakah hukumnya? Ini yang dibahas dalam poin ini. Sebelum kita bahaskan poin ini, bahwa zikir itu dibagi oleh para ulama menjadi dua macam. Yang pertama adalah zikr bil lisan, yaitu zikir menggunakan lidah, berarti menggunakan ucapan yang diucapkan oleh lidah. Ini adalah zikir yang pertama. Bisa berupa qiraatul Quran, dibaca secara langsung, ataupun mungkin berupa zikir yang lainnya, bacaan subhanallah, bacaan Allahu akbar, bacaan la ilallah. Saat diucapkan dengan lisan maka disebut sebagai az-zikru bil lisan, zikir dengan menggunakan lisan. Sedangkan yang kedua adalah az-zikru bil qalbi, adalah zikir menggunakan hati, termasuk zikir menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala di dalam hati. Berarti tidak diucapkan dan menggunakan lidah. Termasuk mentadaburi penciptaan alam semesta oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun nanti masuk dalam kategori az-zikru bil qalbi, zikir dengan menggunakan hati. Ini ibu ummat sekalian insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita itu berzikir, kalau menggunakan jenis yang pertama, menggunakan zikr bil lisan, maka ini yang tidak diperbolehkan.
Zikir dengan menggunakan lisan di mana tempat ataupun di kamar mandi tidak diperbolehkan, karena untuk menghormati, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan zikir yang diucapkan hanya sekedar dalam hati, maka tidak jadi masalah. Mereka mengatakan la yukrahu wa la ba'sa bihi, tidak dimakruhkan dan juga tidak jadi masalah. Ini sebagaimana juga disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan juga Al-Imam Ibnu Munzir rahimahullah. Ini beliau termasuk di antara ulama dalam mazhab Asy-Syafi'i. Kalau berada dalam kamar mandi tidak diperbolehkan untuk menyebutkan nama Allah, maka larangan tersebut lebih tidak diperbolehkan di saat kita sedang buang hajat, lagi nongkrong di dalam kamar mandi, kemudian kita berzikir. Tentunya larangan tersebut lebih diketatin lagi, tidak diperbolehkan. Bahkan sebagian ulama mereka itu mengatakan kalau seandainya kita bersin di dalam kamar mandi, maka nggak boleh kita mengucapkan alhamdulillah, karena mau nggak mau kita menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala di dalam kamar mandi. Dan juga tidak diperbolehkan untuk menjawab salam, nggak diperbolehkan. Ini yang terjadi dilaksanakan Nabi Muhammad SAW dalam suatu hadisnya yang terdapat dalam Sahih Muslim. Ini kata sahabat Umar radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan marra rajulun bin Nabi SAW, seorang laki-laki itu dia melewati Nabi Muhammad SAW, wa huwa yabulu, satu Nabi Muhammad beliau sedang buang hajat ataupun sedang buang air seninya. Fasallama alaihi, kemudian laki-laki tersebut dia ngucapin salam terhadap Nabi Muhammad. Falam yarudda alaihi, Nabi Muhammad beliau tidak mau menjawabnya. Karena kenapa? Di saat beliau mengatakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, otomatis di saat mengucapkan salam akan di sana terucapkan lafaz Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau terdiam saja di saat ada orang mengucapkan salam kepada beliau, sedangkan saat itu Nabi Muhammad beliau berada di dalam kamar mandi. Oleh karena itu ya ikhwah, kepada akhwat sekalian, umat sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bisa disimpulkan bahwa berzikir atau mengucapkan doa dalam kamar mandi itu tidak diperbolehkan. Satu poin. Poin yang berikutnya adalah mengucapkan apapun kalau bukan karena faktor darurat tidak diperbolehkan. Yang kecuali kemarin itu misalnya tahu-tahu gayungnya nggak ada dan kita perlu gayung untuk membersihkan atau untuk beristinja. Dalam keadaan begitu maka diperbolehkan mengucapkan sesuatu karena faktor darurat. Kalau bukan karena faktor darurat maka tidak diperbolehkan, nggak diperbolehkan termasuk apalagi sampai berdendang ria di kamar mandi, tidak diperbolehkan. Nyanyi di kamar mandi tidak diperbolehkan. Kemudian di poin berikutnya, yang poin D, bolehkah beristinja dengan menggunakan sapu tangan ataupun tisu? Mengenai masalah ini Syekh Muslim rahimahullah beliau berkomentar. Ini sebentar, ini sepertinya ada yang salah pengurutan nih. Nah, ini dia. Beristinja dengan menggunakan sapu tangan itu boleh dan tidak mengapa. Karena tujuan dari beristinja itu adalah menghilangkan najis baik dengan menggunakan sapu tangan, potongan kain, tanah ataupun batu. Ini bab sebagiannya kemarin pernah kita singgung tentang masalah apa? Tentang masalah istinja. Istinja itu adalah membersihkan najis yang keluar dari dua jalur baik depan atau belakang yang dimiliki oleh semua umat manusia.
Kalau nanti menggunakan air bisa disebut sebagai istinja ataupun istitabah. Kalau nanti menggunakan batu disebut sebagai istijmar. Disebut sebagai istijmar. Ini kalau menggunakan sapu tangan nanti masuk kemana? Aslinya ini masuk dalam kategori istijmar, tetapi boleh juga secara umumnya disebut sebagai suatu istinja. Yang mana intinya adalah menghilangkan najis dari kedua jalur baik depan ataupun belakang. Jadi agama Islam agama yang cukup mudah untuk diterapkan oleh pemeluknya. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tahu bahwa tidak semua keadaan umat manusia dia memiliki air di saat dia bepergian. Sehingga di saat ada suatu syariat agama Islam bahwa beristinja itu tidak hanya diwajibkan menggunakan air saja, tapi juga diperbolehkan untuk menggunakan media selain air. Yang oleh para ulama ini untuk masalah beristinja menggunakan batu atau menggunakan hal yang lain selain air, ini syarat yang mereka terapkan ini adalah kullu ma'in atau kullu jamidin tahirin qali'in li'an najasah ghairu muhtaramin. Jadi suatu syarat yang diperuntukkan yang bisa digunakan untuk istinja selain air itu adalah segala hal yang bersifat tidak berupa barang cair. Berarti bersifat mungkin padat ataupun mungkin tidak berupa cairan. Kemudian tahirin dan dia itu suci. Kemudian qali'in dia itu bisa menghilangkan najisnya. Ghairu muhtaramin dan dia itu bukan suatu yang dimuliakan. Jadi 4 hal ini kalau terdapat dalam suatu barang, maka barang tersebut bisa digunakan untuk beristinja. Untuk beristinja. Termasuk apa? Di antaranya adalah mindil ini ataupun di antaranya adalah sapu tangan. Termasuk di antaranya adalah mungkin sejenis tisu juga diperbolehkan atau mungkin sekedar potongan kain juga diperbolehkan digunakan untuk beristinja. Digunakan untuk beristinja. Ini semua ulama sepakat tentang masalah hal ini. Semua ulama sepakat. Berarti menggunakan tisu digunakan untuk beristinja diperbolehkan. Nanti akan ada penggunaan tisu digunakan untuk membersihkan najis yang lainnya. Nanti insyaallah kita bahas. Termasuk dalam hal ini adalah yang terdapat ataupun disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syirazi rahimahullah. Beliau bermadzhab Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan fa in arada al-qisara ala hadihima fal ma'u afdal. Jadi kalau salah seorang umat manusia ini dia ingin menggunakan salah satu di antara air ataupun menggunakan bahan-bahan yang lain, tentunya air lebih utama untuk digunakan karena lebih mudah untuk menghilangkan. Tetapi kalau misalnya kok ada sebagian di antara orang in arada al-qisara 'alal hajari jaza. Kalau pengen nanti menggunakan batu maka diperbolehkan. Jadi segala sesuatu ini yang bisa menghilangkan najisnya maka diperbolehkan. Terus nanti kalau masih ada yang nempel sedikit bagaimana yang tidak bisa dihilangkan, padahal secara kasat mata sudah bersih, cuma baunya masih ada, maka enggak jadi masalah. Sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya. Kata beliau, jelas insyaallah ya. Alhamdulillah. Ada pertanyaan sampai di situ atau poin ini? Enggak ada? Iya, pakai daun diperbolehkan asal nanti yakin bahwa ini daun bisa menghilangkan. Karena ada sebagian di antara daun yang mungkin dia bentuknya ini licin. Licin nggak mungkin bisa untuk menghilangkan. Maka dalam keadaan licin maka nggak diperbolehkan untuk digunakan sebagai penghilang najisnya. Misalnya daun pisang jelas licin nih. Daun jati mungkin kasar, cuman kan nggak enak. Nggak nyaman digunakan untuk beristinja. Kalau seandainya ada sebagian di antara jenis daun yang dia itu bisa menghilangkan dan modelnya tidak licin, maka boleh untuk digunakan beristinja walaupun toh ada air. Ini semua ulama sepakat ini. Sepakat. Kemudian dibahas oleh beliau, namun seseorang tidak boleh beristinja menggunakan sesuatu yang dilarang oleh agama.
misalnya tulang dan juga kotoran. Ini semua ulama pun sepakat ini, termasuk mazhab Syafi'i, Hambali, termasuk ini yang dipilih Syekh Ibnu Baz, termasuk Syekh Utsaimin, termasuk juga oleh rata-rata ulama yang lainnya. Jadi segala hal yang bisa digunakan untuk beristinja asal bisa menghilangkan nanti najisnya diperbolehkan, tetapi dengan syarat kecuali hal-hal yang memang dilarang dalam syariah untuk digunakan. Apa diantaranya? Diantaranya adalah al-idham wal rawth, yaitu kotoran dan juga tulang. Karena memang ada suatu hadisnya yang sahih diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, kata beliau, nahana nastabil qiblata li ghaitin aw baulin. Kami dilarang Nabi Muhammad menghadap ke arah kiblat di saat kami buang haid besar ataupun kecil. Aw nastanjiya bil yamin, ataupun beristinja menggunakan tangan kanan. Aw nastanjiya bi aqalla min thalathati ahjarin, ataupun beristinja dengan menggunakan batu kurang dari 3. Ini semua ulama sepakat tidak harus 3 batu, tetapi adalah asalkan nanti ada 3 sudut ataupun 3 arah yang bisa digunakan untuk mengusap tempat tersebut, maka diperbolehkan. Kemudian nastanjiya bi raji'in aw bi 'azmin. Ini yang dibahas saat ini. Ataupun beliau juga melarang kita beristinja menggunakan raji'. Raji' ini adalah kotoran. Kemudian menggunakan 'azmin, yaitu berupa tulang, juga dilarang. Berarti 2 hal ini termasuk hal yang dilarang digunakan untuk beristinja. Termasuk suatu yang nggak diperbolehkan untuk digunakan, termasuk nanti pembahasannya adalah menggunakan sesuatu yang dihormati oleh umat manusia. Berupa apa? Berupa mungkin makan makanan, nggak boleh untuk digunakan untuk beristinja. Termasuk buku yang ditulisi, ada tulisan dalamnya berisi suatu pengetahuan, maka nggak diperbolehkan untuk digunakan beristinja. Sedangkan selain 3 hal tersebut diperbolehkan asalkan memang bisa menghilangkan najisnya, dan asalkan tadi tidak licin ataupun bukan sesuatu yang dihormati, ataupun mungkin syaratnya diantaranya adalah sesuatu yang bukan yang berupa cairan. Kalau cairan hanya dikhususkan untuk air saja. Kemudian saat mungkin ditanya, ini kenapa kok tulang sama kotoran ini nggak diperbolehkan digunakan untuk beristinja? Dijelaskan oleh beliau, sebab tulang adalah makanan jin. Apabila tulang itu dari binatang yang disembelih, jika bukan dari binatang yang disembelih, maka tulang itu najis dan tidak dapat mensucikan. Tadi ini ada suatu pernyataan bahwa alasan ini kenapa, hikmahnya, ataupun kenapa ini tulang kok nggak diperbolehkan digunakan untuk beristinja. Karena kata Nabi Muhammad SAW, ini kan nanti menyangkut masalah keimanan umat manusia yang dia beragama Islam, apakah dia percaya ataukah tidak. Tapi yang jelas dalam hadis yang sahih tentang kisah ataupun seorang tabi'in yang beliau bertanya dengan seorang tabi'in yang lainnya yang bernama Alqamah ini beliau adalah salah satu dari murid sahabat Ibnu Abbas. Tabi'in yang bernama Amir, dia nanya kepada Alqamah, apakah sahabat Ibnu Abbas beliau pernah menyaksikan ataupun hadir dalam peristiwa Lailatul Jin, yaitu peristiwa suatu malam Nabi Muhammad SAW beliau membacakan suatu surat kepada bangsa jin. Dijawab oleh beliau enggak ikut menyaksikannya. Dan di sebagian riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, beliau berharap kalau seandainya kejadian tersebut beliau hadir di sana. Kemudian beliau bercerita tentang masalah apa yang nanti berkaitan tentang masalah tulang ini, menyangkut masalah tulang, bukan tulangnya orang Batak, tapi tulang orang Indonesia, tulang orang Jawa biasa, ataupun bahasa Indonesia. Kita perhatikan di sini nih, suatu malam di saat para sahabat beliau bareng-bareng dengan Nabi Muhammad SAW keluar
Suatu malam kemudian Nabi Muhammad dicari-cari nggak ketemu sama sekali. Entah kemana beliau nggak ketemu. Padahal lagi musafir bareng, dicari pun dimanapun nggak ketemu. Sehingga buat sahabat Bunda galau, khawatir, cemas. Belum pernah menemui keadaan cemas saat itu. Khawatir jangan-jangan terjadi sesuatu pada Nabi Muhammad SAW. Setelah cari-cari nggak ketemu, kemudian pikiran mereka ustiro. Kata mereka ini mungkin Nabi Muhammad beliau lagi dibawa jin, lagi dibawa kabur oleh jin. Ini hadisnya hadis sahih ini. Ataupun ada persangkaan sahabat yang lainnya, ataupun jangan nanti beliau dibunuh ini. Jangan-jangan beliau dibunuh. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW tahu-tahu pagi, beliau datang dari arah gua Hira. Dari arah gua Hira. Kemudian para sahabat semua bercerita tentang apa? Tentang masalah kekhawatiran para sahabat. Di saat Nabi Muhammad tahu-tahu kemudian beliau tidak ada. Setelah itu kemudian Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan atani da'il jin ataupun da'il jin. Kata beliau, aku didatangi oleh utusan jin, oleh utusan jin. Kemudian aku berangkat bareng dengan jin tersebut. Setelah keperluan dengan para jin selesai, Nabi Muhammad SAW beliau juga termasuk membacakan Al-Quran di sana dengan jin tersebut, dengan kelompok jin. Kemudian para jin ini dia meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk diberikan, ini tentunya adalah jin-jin yang Islam. Karena jin ada yang Islam, ada jin yang kafir. Biasanya jin yang menggoda umat manusia, yang rasuki jiwa umat manusia, ini adalah jin-jin yang kafir. Biasanya. Saat itu jin ini di dalam riwayat ini mereka meminta bekal ataupun sesuatu yang bisa dimakan ataupun diizinkan dalam syariat agama Islam untuk dikonsumsi oleh bangsa jin yang muslim. Kemudian Nabi Muhammad beliau menyebutkan kullu 'azmin dzikra smullahi alaih, segala hewan yang halal yang disembelih dan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, tulangnya itu untuk kalian. Tulangnya untuk kalian. Jadi kalau hewan, kita nyembelih hewan nih, kita nyembelih hewan-hewan yang bisa ataupun yang halal untuk dimakan. Kemudian disembelih dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti tulangnya ini adalah untuk bangsa jin. Jadi tulang yang halal diperuntukkan untuk bangsa jin. Sedangkan tulang-tulang ataupun mungkin yang hewan-hewan yang haram hukumnya, ataupun mungkin hewan yang disembelih tidak dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka nanti tulang-tulangnya itu adalah untuk jin-jin yang kafir. Jin-jin yang Islam diperuntukkan untuk tulang-tulang yang disembelih dan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian di antara penafsiran ini saat ditanya misalnya ini kok makannya bagaimana? Padahal tulang yang kita buang itu adalah sebagaimana tulang yang sebelumnya kita buang, dalam artian masih utuh dari segi lahiriahnya. Ini adalah menyangkut hal yang gaib. Ada sebagian di antara ulama menafsiri nanti yang dijadikan makan oleh jin itu adalah mereka menjilati mungkin bagian lemak-lemaknya sampai kemudian habis lemak-lemaknya, itu berarti dimakan oleh jin. Ini adalah penafsiran di antara para ulama. Yang disebutkan Nabi Muhammad SAW di sini ini fa innahu yakunu awfara ma yakunu lahman. Jadi tulang ini nanti saat dia dimakan jin nanti sebagaimana yang dia merasakan makan daging. Ini adalah hadisnya, hadis yang sahih. Ini hadisnya hadis sahih. Baru kemudian Nabi Muhammad setelah beliau bercerita kejadian itu, Nabi Muhammad kemudian beliau melarang, beliau mengatakan tentang masalah larangan beliau untuk menjadikan tulang, fala tastanju bihima fa innahu mat'amu ikhwanikum. Kalian janganlah beristinja menggunakan dua-duanya. Apa itu? Kotoran binatang sama menggunakan tulang hewan yang disembelih dan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu mat'amu ikhwanikum, karena keduanya itu adalah makanan dari saudara-saudara kalian dari bangsa jin, Ada sebagian di antara riwayat termasuk riwayat yang sama tadi ini
Ini adalah Nabi Muhammad di samping beliau mengizinkan bangsa jin untuk makan secara halal dari tulang belulang yang dibuang oleh umat manusia di saat mereka menyembelih hewan yang akan mereka makan itu dan menyebutkan nama Allah SWT. Di samping itu pula bahwa kotoran-kotoran hewan, kotoran-kotoran yang dari seekor binatang yang halal dimakan dagingnya, kotorannya itu adalah digunakan untuk makan makanan binatang ataupun tunggangan para jin. Nabi Muhammad di dalam poin tersebut beliau mengatakan, mana tadi? Wa kullu ba'ratin 'alafun lidawabikum. Jadi semua kotor-kotoran, ini sebagian penafsiran adalah kotoran dari hewan yang halal dagingnya untuk dimakan. Maka kotorannya itu adalah kullu ba'ratin 'alafun lidawabikum, adalah merupakan suatu makanan dari hewan-hewan kalian ataupun dari tunggangan-tunggangan bangsa jin. Oleh karena itu nggak diperbolehkan untuk digunakan beristinja. Kemudian di poin berikutnya, di sini beliau mengatakan, namun seorang tidak boleh beristinja dengan menggunakan sesuatu yang dilarang oleh agama, misalnya tulang ataupun kotoran. Sebab tulang adalah makanan bangsa jin apabila tulang itu dari binatang yang disembelih. Maksudnya di sini disembelih dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana riwayat yang tadi kita sebutkan. Jika bukan dari binatang yang disembelih maka tulang itu najis dan najis tidak dapat mensucikan. Berarti larangan ataupun alasan kenapa ini tulang kok nggak diperbolehkan digunakan untuk beristinja. Disebutkan di antara alasannya di sini, yang pertama adalah kalau hewan tersebut tulangnya itu adalah dari hewan yang disembelih dengan menyebutkan nama Allah SWT, maka nanti alasannya bahwa tulang ini adalah makanan jin. Kalau misalnya ada tulang yang disembelih tidak menyebutkan nama Allah SWT, ataupun tulang dari hewan yang mati dan sendirinya, tentunya dia adalah najis. Berarti itu alasan yang lainnya, sehingga tulang ini nggak boleh untuk digunakan sebagai media untuk beristinja. Berarti ada dua alasan. Yang pertama adalah makanan jin bagi hewan yang dihalal hukumnya untuk dimakan. Kemudian yang kedua adalah kalau tidak disembelih secara syar'i, tidak menyebutkan nama Allah SWT, tentunya hewan tersebut ataupun tulangnya adalah tulang yang najis. Misalnya ibu-ibu ataupun mungkin seseorang dia pergi ke padang ke daerah yang nggak ada rumah-rumahnya atau mungkin ke sawah, nggak membawa air jauh dari sungai, misalnya jauh dari sungai. Kemudian dia pengen beristinja, mendapatkan ada tulang di sana. Maka tulang tersebut, kan pertanyaannya begini nih, ini tulang dulunya disembelih secara syar'i ataukah tidak? Kan pertanyaan pertama begitu. Kalau misalnya kita tahu enggak, dulu ini kan tulang ini kan yang dulu pernah kita makan di sini, kebetulan iga sapi kita makan di sini. Ini tulangnya masih ada ini. Berarti disembelih secara syar'i. Kalau disembelih secara syar'i maka enggak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai media beristinja. Karena kenapa? Itu adalah makanan bangsa jin yang Islam. Kemudian kalau seandainya kita nggak yakin nih, kita nggak tahu ya tulangnya tulang apa juga ini. Di saat mau digunakan untuk beristinja, kita mikirnya ini kemungkinan tulangnya ada dari hewan yang tidak disembelih secara syar'i, ataupun hewan yang memang dia itu haram hukumnya untuk dimakan. Berarti sesuatu yang hewan ataupun mungkin tulangnya, mungkin bulunya atau mungkin kulitnya dari hewan yang tidak disembelih secara syar'i ataupun yang mati dengan sendirinya, maka dia itu hukumnya adalah najis. Berarti tulang ini adalah tulang yang najis dan tidak diperbolehkan digunakan untuk beristinja. Itu maksud beliau di dalam poin ini. Bisa dimengerti insyaallah poin ini? Jelas ya? Insyaallah. Jadi kalau sesuatu yang najis ataupun sesuatu yang zatnya ataupun barangnya itu adalah barang najis,
kalau nanti kita gunakan untuk media beristinja, maka barang tersebut bukan malah menghilangkan najis, tetapi adalah malah nambah najisnya. Ini yang perlu untuk diketahui. Jika kotoran itu dari kotoran binatang yang suci, ataupun tadi dalam riwayatnya adalah hewan yang halal dimakan kemudian disembelih secara syar'i, maka kotorannya itu adalah makanan binatang dari bangsa jin, makanan binatang jin. Maksudnya adalah kalau misalnya di bangsa jin itu dia punya kendaraan berupa binatang sebagaimana yang mereka miliki, maka makanan dari hewan-hewan mereka itu adalah kotoran-kotoran dari hewan umat manusia, dari hewan yang dimiliki oleh umat manusia. Sebab jin yang datang menemui Nabi Muhammad SAW dan beriman kepada beliau berikan kepada mereka jamuan yang tidak akan habis sampai hari kiamat. Tadi ini hadisnya, di antara perkataan beliau adalah lakum kullu azmin dzukira smullahi alaih. Untuk kalian adalah setiap tulang yang disebut nama Allah atasnya. Maksudnya adalah hewan yang disembelih dan menyebutkan nama Allah SWT. Tulang-tulangnya ini adalah halal untuk bangsa jin. Yaqau fi aidikum aw farama yakunu lahman, kalian akan mendapatkannya lebih banyak dari daging. Jadi tulang itu adalah makanan dari bangsa jin. Untuk caranya makannya bagaimana Allah alam, karena ini adalah merupakan suatu hal yang bersifat ghaib. Kita hanya percaya bahwa hadisnya adalah hadis yang sahih. Ini termasuk perkara ghaib yang tidak dapat disaksikan, akan tetapi kita wajib hukumnya untuk mempercayainya. Begitu juga kotoran yang menjadi makanan dari binatang mereka. Jadi berarti ini untuk hal yang ghaib. Tidak mungkin kita mengetahui hal yang gaib kecuali yang telah diberitahukan oleh Rasulullah SAW. Jadi tadi ini kesimpulannya bahwa untuk kotoran-kotoran hewan dari hewan yang halal hukumnya untuk dimakan, maka kotorannya adalah dimakan oleh bangsa jin. Sedangkan dimakan oleh hewannya bangsa jin. Sedangkan untuk tulang belulang dari hewan yang disembelih dan menyebutkan nama Allah SWT, maka itu nanti adalah menjadi bahan makanan dari bangsa jin itu sendiri. Dari hadis atas dapat disimpulkan keutamaan manusia atas jin. Selain itu, karena manusia berasal dari Adam yang mana nenek moyang jin pada waktu itu diperintahkan untuk sujud kepadanya. Ini saat mungkin ada pertanyaan. Ini ada suatu perkataan di sini dapat disimpulkan keutamaan manusia atas bangsa jin. Karena kenapa? Karena kita itu makan terlebih dahulu, baru kemudian bangsa jin makan dari sisa umat manusia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Nabi Adam alaihissalam. Beliau adalah merupakan nenek moyangnya umat manusia. Berarti beliau adalah manusia yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga Allah menciptakan bangsa jin yang tercipta min narin, tercipta dari api. Setelah Allah menciptakan manusia yang berupa Nabi Adam alaihissalam, jin ataupun iblis ini disuruh untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Sebagaimana dalam firman-Nya fasajadu illa iblisa kana minal jinni. Jadi semua malaikat mereka bersujud kecuali iblis. Iblis ini kana minal jinni, dia termasuk dari bangsa jin. Fafasaqa an amri rabbih, dan dia kemudian dia menentang ataupun mungkin dia durhaka terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini urutan salahnya.
Mendurhakai perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah menandakan bahwa di saat para malaikat dan juga bangsa jin ataupun iblis, dedengkotnya jin ini disuruh bersujud pada Nabi Adam alaihissalam, kemudian mereka semua bersujud kecuali iblis ini, dia tidak mau untuk bersujud. Intinya di sini bahwa umat manusia dari segi penciptaannya lebih mulia daripada iblis. Karena buktinya apa? Mereka disuruh bersujud terhadap Nabi Adam alaihi salam. Saat mungkin ditanya tentang masalah apa? Tentang masalah ini kok kan kita dilarang bersujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kok malah Allah Subhanahu wa taala nyuruh Nabi Adam, nyuruh malaikat dan juga para iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Ini jawab oleh para ulama, termasuk misalnya adalah perkataan dari Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, "Hada sujudu huwa sujudu tahiyyatin wa takhrimin." Jadi sujud ini yang dilaksanakan oleh malaikat terhadap Nabi Adam alaihissalam dan juga oleh atau malaikat jin nggak mau, tadi itu si iblis nggak mau sujud, yang dilaksanakan oleh malaikat terhadap Nabi Adam alaihissalam dan juga yang diperintahkan tentunya oleh Allah SWT terhadap malaikat dan juga terhadap iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Sujudnya bukan disebut sebagai sujud ibadah, bukan sujud dalam bentuk ibadah, tetapi adalah sujud tahiyyati wa takrim, yaitu sujud dalam rangka menghormati dan juga memuliakan. Berhubung Allah yang memerintahkan, terserah Allah Subhanahu wa taala cara bersujud bagaimana ataupun model menghormatinya bagaimana. Berhubung Allah perintah untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, maka mereka melaksanakannya, itu para golongan malaikat. Yang bangsa jin ataupun khususnya adalah iblis, mereka tidak mau bersujud terhadap Nabi Adam alaihissalam. Alhamdulillah, ini selesai untuk bahasan tentang masalah tadi itu zikir dalam kamar mandi, termasuk tadi dikaitkan tentang masalah ketidakbolehan beristinja menggunakan tulang ataupun menggunakan sesuatu yang berupa kotoran. Tidak diperbolehkan. Karena kotoran di sebagian riwayat Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan di saat beliau ini bermusafir dengan sebagian di antara sahabat, di saat sebagian di antara mereka diminta untuk mencarikan batu, dicarikan 3 barang. Yang 2 terbuat dari batu, sedangkan 1 dikembalikan oleh Nabi Muhammad SAW karena itu adalah kotoran binatang. Kemudian di bahasan berikutnya masalah siwak, masalah siwak ataupun sikat gigi dan sunnah fitrah ataupun kesucian. Ini siwak definisinya ada isti'malu 'udin aw nahwi fil asnal izhabi taghayyuri wa nahwihi. Jadi yang disebut sebagai siwak itu adalah menggunakan kayu ataupun semisalnya untuk menghilangkan kotoran ataupun bau yang ada di dalam mulut. Ini disebut sebagai suatu siwak. Saat ditanya misalnya hukum siwak itu apa? Hukumnya tentunya semua ulama sepakat hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Bersikat gigi baik menggunakan siwak yang terbuat dari kayu arak ataupun siwak yang terbuat mungkin dari bahan-bahan yang lainnya, asalkan bisa menghilangkan kotoran di gigi, maka hukumnya adalah sunnah. Dan ini termasuk min sunnahil fitrah, termasuk kesunahan berupa kesucian umat manusia. Dan ini adalah sepakat semua ulama. Jadi hukum siwak itu hukumnya adalah sunnah. Mereka semua sepakat. Dalil yang digunakan apa? Ada suatu hadisnya adalah hadis yang sahih dalam riwayat Muslim rahimahullah, dalam Al-Bukhari juga ada, laula an asyqa ala ummati la martuhum bisiwaki ma'a kulli salatin. Kalau seandainya kata Muhammad SAW, aku tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwakan sebelum mereka sholat ataupun di saat bersamaan dengan berwudu. Di sana Muhammad beliau mengatakan laula an asyqa ala ummati, kalau seandainya aku enggak khawatir memberatkan
Artinya ada khawatir dalam diri beliau. Akhirnya di sini disimpulkan para ulama bahwa siwakan itu hukumnya adalah sekedar sunnah, bukan sesuatu yang wajib. Kalau sesuatu yang wajib, baik itu berat atau enggak berat bagi umat manusia, maka akan diperintahkan. Berhubung itu bersifat opsional, maka ini para ulama mengatakan bahwa hukum bersiwakan itu adalah hukumnya sunnah, sunnah, dan itu adalah membuat Allah SWT ridho, dan juga itu bisa membersihkan mulut, sebagaimana yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan as-siwaku madharatun lil fami. Jadi siwak itu bisa mensucikan, bisa membersihkan mulut, wa mardatun lirabbi, bisa membuat Allah SWT ridho. Semoga kita semua diberi keridhaan oleh Allah SWT, insyaallah. Tadi ini hadisnya adalah hadis yang sahih. Terus bahan yang mau digunakan untuk siwakan ini apa? Ini adalah kalau di zaman Nabi Muhammad SAW itu menggunakan kayu yang terbuat dari arok, dari kayu arok. Ini biasa terbuat dari akar dari akar dari pohon sider, itu biasa dibuat untuk siwakan diantaranya. Kalau misalnya muncul suatu pertanyaan, kalau kebetulan nggak ada sikat gigi ataupun juga tidak membawa siwak, apakah boleh membersihkan mulut dan menggunakan jari jemari yang mungkin kasar, ataupun mungkin menggunakan kain? Diperbolehkan ataukah tidak diperbolehkan? Kita bacakan. Di sini ada pembahasan sebentar. Di sini kebetulan sebentar. Di sini nggak disebutkan, tetapi disebutkan di fatwa Syekh Ibnu Utsaimin yang lainnya. Ini beliau di antara ulama yang memperbolehkan ataupun yang mengatakan bahwa menurut qaul yang sahih bahwa bersiwak menggunakan khirqah ataupun kain ataupun bil usbu' menggunakan isba', menggunakan jari jemari, itu tetap mendapatkan suatu kesunahan. Lakin al-audu afdal, kata beliau. Tetapi yang lebih utama adalah menggunakan kayu yang biasa digunakan untuk bersiwakan. Ini aslinya para ulama mereka berbeda pendapat, termasuk juga dalam mazhab Asy-Syafi'i. Ada sebagian di antara mereka mengatakan siwakan, membersihkan gigi dan menggunakan jari jemari itu tidak mendapatkan suatu kesunahan. Sebagian pendapat mereka. Ada sebagian yang lainnya yusibu sunnah, mendapatkan suatu kesunahan. Artinya di sini ada ikhtilaf pendapat dari kalangan para ulama. Tapi insyaallah yang lebih sahih adalah diperbolehkan kalau seandainya bersiwak menggunakan tangan, misalnya di saat kita lagi ataupun mau berwudu, maka diperbolehkan. Kemudian di poin berikutnya, kapankah waktunya dianjurkan bersiwak? Apakah hukum bersiwak bagi yang menunggu sholat dan ketika khutbah? Itu nanti ada pembahasan. Bersiwak sangat dianjurkan ketika bangun dari tidur. Tadi setelah dibahas secara singkat tentang masalah siwak itu apa, kemudian juga sudah kita bahas tentang bahan-bahannya. Tadi kelupaan satu poin, kalau seandainya kita pengen bersiwakan nanti di saat kita mau berwudu, kapan meletakkannya? Kapan waktunya? Adalah di saat kita sehabis cuci tangan dan sebelum kita berkumur-kumur, itu bersiwakan terlebih dahulu. Berarti bukan sebelum kita berwudu, tetapi adalah perintahnya ma'akul li wudu. Sebagian riwayat itu bersamaan dengan wudu. Cuci tangan kan kesunahannya sebelum kita berwudu, tangan terlebih dahulu. Cuci tangan terlebih dahulu, baru kemudian bersiwakan, baru kemudian kita berkumur. Itu adalah letaknya. Kalau kita mau bersiwak di saat mau berwudu, nanti pembahasan insyaallah. Jadi di sini yang pertama, saat misalnya ditanya ini kapan kita ini boleh untuk bersiwakan, kapan ini diperbolehkan untuk disunahkan untuk bersiwakan. Yang pertama adalah indal istiqadi min naum, yaitu di saat bangun dari tidur, itu disunahkan untuk bersiwak ataupun sikat gigi. Ini semua ulama mazhab 4 mereka sepakat tentang bersiwakan
setelah bangun dari tidur. Dan itulah yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW berdasarkan suatu riwayat dari sahabat Hudzaifah ibn Yaman. Beliau menceritakan, kan Nabi SAW idza qama min al-lail yasusu fahu bis-siwak kama qala. Jadi Nabi Muhammad SAW di saat beliau bangun malam, beliau itu mensikat gigi beliau saat bangun malam, malam. Ini semua ulama juga sepakat masalah waktu bangunnya ini nggak harus bangun malam, tetapi adalah setelah bangun dari tidur, baik tidurnya di waktu malam hari ataupun tidurnya di waktu siang hari. Tapi kan yang tidur malam lebih lama daripada tidur siang, dan kemungkinan bau mulut lebih santer di saat tidur malam daripada tidur siang. Kemudian di poin berikutnya adalah saat ataupun setelah masuk ke dalam rumah. Berarti inda dukhulil manzil, di saat masuk ke dalam rumah ini pun disunahkan untuk bersiwakan. Kita datang ke rumah, masuk ke dalam rumah, langsung menuju kamar mandi, kemudian kita bersiwakan. Itu hukumnya adalah sunnah. Kalau misalnya kita membawa kayu siwak, masuk rumah langsung bersiwakan, nggak jadi masalah. Berhubung siwak kita ataupun sikat gigi kita biasa ditaruh di dalam kamar mandi, maka sehabis masuk rumah langsung ke kamar mandi, kemudian kita bersiwakan. Ini hukumnya adalah sunnah. Ini semua ulama mazhab 4 mereka bersepakat tentang kesunahannya. Ini ada sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Ada seorang tabi'in, dia bertanya, yang bernama Syurah ini. Sa'altu Aisyah taqultu bi ayyi shay'in kana yabda'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu. Nabi Muhammad SAW di saat beliau memulai masuk rumah beliau, pertama kali hal yang beliau laksanakan itu apa? Dijawab oleh Aisyah, qalat as-siwak. Pertama kali yang beliau kerjakan adalah bersiwakan. Berarti ini adalah tempat yang kedua atau waktu yang kedua disunahkan bagi umat manusia untuk bersiwakan. Kemudian yang di poin berikutnya, keadaan yang ketiga ini adalah ketika berwudu. Tadi yang tersampaikan ada suatu hadis Nabi Muhammad beliau mengatakan di sebagian riwayat, laula nasyqa ala ummati lamartum bisiwaki ma'a kulli wudu'in. Kalau seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, maka niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwakan di saat mereka berwudu. Sebagian riwayat di saat mereka mau sholat. Di saat berwudu kita disunahkan untuk bersiwakan. Tadi tempatnya adalah setelah kita itu membasuh kedua tangan, membasuh telapak tangan ini sebelum kita berwudu, kemudian sebelum kita berkumur. Kalau dilaksanakan sebelum basuh tangan, berarti sebelum wudu ini. Sunnahnya adalah di saat lagi wudu. Lagi wudu berarti kita membasuh tangan terlebih dahulu, kedua telapak tangan, baru kemudian kita bersiwakan, baru kemudian kita berkumur. Kemudian yang di poin berikutnya, tepatnya pada waktu berkumur dan apabila dia telah berdiri untuk melaksanakan ataupun melakukan sholat. Jadi saat mau sholat sudah berdiri, ataupun misalnya kita sudah berada dalam shaf dan kebetulan kita membawa kayu siwak, kemudian di saat nunggu imamnya bertakbir kita memulai dengan siwakan. Ini hukumnya adalah sunnah, bukan suatu hal yang mungkin dianggap oleh sebagian di antara umat manusia sebagai sesuatu yang menjijikkan. Karena ini ada suatu kesunahan. Kalau seandainya mungkin kan maka perlu untuk dilaksanakan. Ini semua ulama juga sepakat, Maliki, Syafi'i sama Hambali, termasuk sebagian di antara qaul dari ulama ataupun dari Imam Abu Hanifah. Bahkan sebagian di antara ulama mereka mengatakan bahwa ini adalah ijma' dari semua para ulama. Kemudian di poin berikutnya, tidak mengapa bersiwak bagi orang yang menunggu sholat.
tadi itu sebelum misalnya sudah dikomatin, kemudian kita bersiwakan, baik siwakan kita itu berada di masjid, dalam masjid ataupun berada di shaf ataupun di luar masjid, disunahkan untuk bersiwakan. Tentunya siwakan ya bukan menggunakan sikat gigi. Aslinya nggak jadi masalah, cuman kan agak terlalu aneh membawa sikat gigi kemudian dalam masjid kemudian dia bersikat gigi. Ini enggak umum, tapi kalau dipandang dari segi hukumnya, maka hukumnya adalah tidak jadi masalah. Tapi untuk siwakan tadi ini, hukumnya adalah sunnah, termasuk diantaranya adalah sebelum kita melaksanakan sholat ataupun di saat kita nunggu pelaksanaan suatu sholat. Akan tetapi kata beliau tidak boleh bersiwakan ketika berkhutbah. Sebab itu akan mengganggu dari mendengarkan khutbah. Di saat imam ataupun khatib sedang berkhutbah, berarti perlu untuk fokus ke sana, perlu untuk fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh khatibnya, bukan malah buat suatu kegiatan tersendiri. Ada sebagian di antara hadis Nabi Muhammad beliau mengatakan, man massal hasa faqad lagha, barang siapa megang kerikil ini ataupun kerikil yang berada di pelataran masjid, di saat khutbah disampaikan, maka tersia-sia pahalanya. Pahala khutbah tidak dia dapatkan, apalagi sampai kemudian dia bersiwakan. Kapan nanti dia diperbolehkan untuk bersiwakan? Di saat mungkin misalnya khatibnya sedang duduk di antara dua khutbah. Kalau duduk di antara dua khutbah, khatib tidak sedang mengatakan atau menyampaikan sesuatu karena dia terdiam duduk di antara dua khutbah, maka diperbolehkan bagi dia untuk bersiwakan kalau seandainya dia mau. Di sini kata beliau, kecuali bila dia merasa mengantuk, maka dia boleh bersiwakan untuk menghilangkan kantuk. Allahu a'lam. Jadi tadi ini alhamdulillah ada beberapa pembahasan tentang masalah bersiwakan. Dan juga ada sebagian di antara waktu yang kita itu diperbolehkan untuk bersiwakan ataupun disunahkan juga adalah saat berada di dalam masjid. Kok dibilang berada dalam masjid bagaimana? Karena Muhammad SAW beliau mengatakan, laula nusyqa ala ummati la amartum bisiwaki inda kulli salatin. Kalau seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwakan di saat mau sholat. Seorang laki-laki yang mau sholat tentunya dia berada dalam masjid. Oleh karena itu kemudian disimpulkan oleh banyak ulama bahwa bersiwakan dalam masjid itu pun disunahkan. Termasuk diantaranya adalah di saat kita mau berzikir, di saat kita mau baca Al-Quran, kita pun disunahkan untuk bersiwakan. Ada sebagian di antara riwayat Nabi Muhammad beliau mengatakan, al-'abda idza tasawwaka thumma qala yusalli qama al-malak khalfahu fatasma'u liqira'ati. Kalau seorang hamba itu dia bersiwakan, kemudian dia berdiri untuk melaksanakan suatu sholat, malaikat nanti dia akan ikut berdiri berada di belakangnya, ingin mendengarkan bacaannya, berdekatan dengan malaikat, hatta yadhafahu ala fi, sampai kemudian malaikat meletakkan mulutnya di mulut orang tersebut. Ini ada suatu hal yang waib juga. Tapi intinya bahwa bersiwakan itu di saat mau baca Al-Quran ini hukumnya adalah sunnah. Ini kebetulan tidak disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah di dalam poin-poin ini. Ini semua para ulama bersepakat tentang kesunahan bersiwakan sebelum berzikir, sebelum baca Al-Quran. Termasuk lagi adalah bersiwakan di saat hari Jumat. Tadi sudah kita bahas itu. Termasuk juga adalah inda taghayyuril fami. Ini pun ataupun di saat bau mulut telah berubah. Itu juga disunahkan untuk bersiwakan. Ini pun adalah sepakat dari semua para ulama. Dan juga perlu diketahui ataupun perlu disinggung di sini juga bahwa apakah diperbolehkan kalau seandainya bersiwakan di depan umat manusia ataupun depan orang-orang, diperbolehkan. Bahkan Nabi Muhammad SAW
beliau bersiwakan. Ini hadisnya dikisahkan oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Di saat beliau mendatangi Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad satu lagi bersiwakan, sedang bersiwakan sampai terdengar suaranya. Ini hadisnya pun adalah hadis yang sahih. Berarti bukan suatu larangan seandainya kita bersiwakan kebetulan berada dalam masjid dan di sana banyak jamaah, maka nggak perlu jijik. Ataupun misalnya kita nggak siwakan, cuma ada orang yang bersiwakan, maka juga tidak perlu jijik. Karena itu mereka adalah melaksanakan suatu kesunahan Nabi Muhammad SAW. Dan cara bersiwakan tentunya adalah dan menggunakan dipegang dan menggunakan tangan kanan, kemudian atas bawah. Ini adalah kesunahannya. Mungkin sampai di situ dulu ini. Nanti di pertemuan berikutnya ataupun di jadwal berikutnya nanti kita bahaskan tentang masalah hukum memakai cilak, insyaallah. Kita bahas di pembahasan ataupun di pertemuan jadwal berikutnya, insyaallah. Ini sebelum kita tutup, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Tadi insyaallah semua jelas ya, atau semua bingung? Insyaallah semua jelas.